Sebuah kapal motor nelayan terbakar saat bersandar di tempat pelelangan ikan di Lamongan, Jawa Timur. Keberhasilan Persib Bandung menjuarai BRI Liga 1 disambut meriah bobotoh dan warga Jawa Barat. Banjir merendam 6 kecamatan dan ribuan rumah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Berarti 45 juta masih di bawah. Komplotan pencuri bawa lari uang puluhan juta rupiah di Rembang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Zulfikar Nagi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini Minggu 2 Juni 2024. Dan dalam 1 jam ke depan pemirsa kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah kapal motor nelayan terbakar saat sedang bersandar di tempat pelelangan ikan Lamongan, Jawa Timur. Angin kencang disertai banyaknya bahan bakar minyak membuat api cepat membesar. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah kapal nelayan yang terbakar di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kapal motor bernama Duta Merpati itu tiba-tiba terbakar saat sedang bersandar di tempat pelelangan ikan. Angin kencang dan banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di dalam kapal. Untuk penyebab itu diakibatkan oleh kabel kelistrikan. Kebetulan BBM dari kapal itu penuh, siap untuk berangkat mencari ikan. Api baru bisa dijenakkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dan 10 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Sapare Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Ya, sementara di informasi lain pemirsa, sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Tulung Agung, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Sementara kebakaran juga terjadi pada sebuah rumah semi permanen di Kabupaten Bengkulu, Tengah Bengkulu. Ya, sang pemilik rumah histeris saat melihat rumah habis terbakar. Wanita ini histeris saat mengetahui rumah yang ditempatinya selama belasan tahun bersama keluarganya hangus terbakar pada Sabtu siang. Saat kejadian, rumah semi permanen di Desa Sukarami, Kecamatan Taba, Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, dalam kondisi kosong karena ditinggal penghuninya pergi ke kebun. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Kebetulan yang punya rumah ini lagi pergi ke kebun, jadi lagi kosong, anaknya kerja, suaminya kerja, istrinya juga ikut kerja, jadi keadaan rumah kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Nenek kobongan iki saiki nang. Sementara itu kebakaran juga melanda gudang tempat jual beli dan penyimpanan barang bekas di Desa Gamping, Tulung Agung, Jawa Timur Sabtu sore. Api membesar dengan cepat dan membakar seluruh isi gudang. Peristiwa terjadi ketika para pekerja di gudang tersebut sudah pulang. Warga di dekat lokasi kebakaran tiba-tiba mendengar suara letupan dan melihat api yang disertai asap tebal sudah menyelimuti gudang. Polisi yang menyelidiki penyebab kebakaran memeriksa lokasi kejadian serta meminta keterangan sejumlah orang. Yang terbakar hari ini adalah tumpukan barang-barang bekas. Kebetulan ini adalah gudang perosokan. Jadi sekitar tadi kurang lebih jam 4 lebih sekitar jam 4.15 ada warga masyarakat yang mendengar ada seperti letupan. Ternyata itu adalah barang-barang yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik gudang diduga menanggung kerugian yang jumlahnya ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang petugas keamanan di sebuah apartemen di Bekasi, Jawa Barat dikeroyok oleh sekelompok orang. Para pelaku bahkan sampai memukul kepala korbannya dengan batu hingga berdarah. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang petugas keamanan di sebuah apartemen di Bekasi, Jawa Barat dikeroyok oleh sekelompok orang. Diduga para pelaku pengeroyokan sedang dalam pengaruh minuman keras. Para pelaku yang emosi bahkan sampai memukul petugas keamanan tersebut dengan batu hingga kepala korban berdarah. Peristiwa penganiayaan tersebut diduga terjadi karena ada kesalahpahaman. Beruntung aksi tersebut dapat segera dilerai oleh petugas keamanan lainnya yang sedang berjaga. Kini berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan juga pelapor kemarin sudah diperiksa. Kemudian selanjutnya tim penyidik akan melakukan gelar perkara. Aparat kepolisian kini masih memburu. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Zulfikar Nagy. Pemirsa, keberhasilan Persib Bandung menjuarai BRI Liga 1 disambut meriah bobotoh dan warga Jawa Barat. Ribuan orang mengiringi perjalanan skuad Pangeran Biru ketika mereka pulang ke kota Bandung. Sambutan meriah sudah diterima tim Persib Bandung ketika mereka tiba di Bandara Halim, Jakarta, Sabtu pagi. Setelah melakukan perjalanan dengan kereta cepat, skuad Maung Bandung disambut ribuan warga dan juga bobotoh yang sudah menunggu kedatangan mereka di stasiun Padalarang. Sesampainya di dalam bus, para pemain Persib Bandung langsung diarak oleh ribuan warga yang memadati sejumlah titik ruas jalan raya di Padalarang dan Cimahi. Mimpi menjadi nyata, penggawa Persib terharu dengan besarnya sambutan yang mereka terima. Terima kasih, dari awal mereka sangat support kita. Ada banyak challenges juga along the way, tapi akhirnya mereka di belakang kita, banyak support di latihan, di stadion, social media, di mana-mana bobotoh ada, dan sangat terima kasih buat semua. Hari ini saya sangat senang buat mereka. Di kawasan gerbang tol Paster, para bobotoh dan warga turun ke jalan mengiringi kendaraan bus bandros yang membawa para pemain dan trofi juara Liga 1 yang ditunggu selama 10 tahun terakhir. Ya, perasaannya tuh senang, kita kayak pesta itu lah, kayak pesta Kota Bandung ramai-ramai gitu, 10 tahun sekali kan. Dulu 2014 begini, sekarang 2024 begini lagi, jadi senang rasanya. Banyaknya warga yang mengikuti parade membuat polisi dan jasa marga terpaksa menutup gerbang tol Baros di kota Cimahi. Imbas penutupan jalan tol ini, arus kendaraan menuju kota Bandung dialihkan ke jalur arteri. Sebaliknya, penutupan tidak berlaku dari arah Bandung menuju Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya di perjalanan menuju Bandung, lautan manusia juga memenuhi kawasan Gedung Sate yang menjadi tujuan akhir arak-arakan kemenangan Persib. Warga ingin melihat dari dekat pawai tim kesayangan mereka yang berhasil membawa pulang trofi BRI Liga 1. Para pendukung Persib Bandung memenuhi jalan-jalan utama di kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu sore untuk menyambut kedatangan tim Persib Bandung yang berhasil menjuarai kompetisi BRI Liga 1. Arak-arakan penggawa Persib yang menggunakan bus bandros dari gerbang tol Pastur hingga ke Gedung Sate berjalan lambat karena jalanan dipenuhi para bobotoh. Sejumlah warga bahkan rela menunggu lama di tepi jalan demi bisa menyambut tim Persib. Kegembiraan ribuan warga semakin memuncak ketika trofi kemenangan diperlihatkan dari atas panggung di Gedung Sate Bandung. Isi Jawa Barat
menyampaikan selamat kepada Persib Bandung yang telah menjadi juara untuk ketiga kalinya. 10 tahun kita menunggu untuk Persib menjadi juara dan malam ini kita rayakan bersama. Persib! Para penggawa Persib ikut hanyut dalam perayaan dengan bernyanyi hingga menaiki boneka singa yang telah disiapkan. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, keberhasilan Persib menjuarai BRI Liga 1 membuat tim Persib kebanjiran bonus. Selain mendapatkan uang hadiah juara, penggawa Persib juga mendapatkan bonus dari sponsor dan manajemen klub yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Kesuksesan Persib Bandung merengkuh juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia BRI Liga 1 membuat skuad Maung Bandung bertabur bonus. Selain hadiah uang pembinaan sebesar 2,5 miliar rupiah yang masuk ke rekening tim, para penggawa Pangeran Biru juga akan mendapatkan bonus besar dari manajemen Persib Bandung. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mutar menjanjikan bonus miliaran rupiah untuk anak asuh Bojan Hodak. Harusnya ya, tapi ya nggak tahu kan, saya belum bicara masalah bonus dengan gubernur atau wali kota ya. Kalau dari PT ya sudah jelas ya, lumayan lah gitu ya. Ya, dikit Pak. Ya pokoknya M aja gitu ya. Gitu ya. Saya tidak bicara ini ya. Bonus untuk David Da Silva dan kolega juga mengalir dari PT Santos Jaya Abadi selaku pemegang merek kopi ABC yang sudah menjadi partner Persib Bandung selama 1 dekade terakhir. Ya, kita bersyukur lah ya, dari kopi ABC ini kan kita sudah menjadi partnernya Persib itu hampir 1 dekade untuk tahun ini, dan prestasinya juga selalu bagus, dan yang kali ini memang luar biasa ya, kopi ABC Persib bisa menjadi juara, dan kita memang mau memberikan apresiasi terhadap Persib. Kopi ABC memberikan apresiasi berupa memang uang santunan dana lah sebesar oke lah, ada lah, nanti mungkin dilihat aja ya gitu. Pemberian bonus tersebut merupakan apresiasi terhadap kerja keras pasukan Pangeran Biru yang berhasil memulangkan trofi kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia ke kota Bandung setelah menanti 10 tahun lamanya. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Depok, Jawa Barat menyebabkan banjir dan pohon tumbang di Jalan Raya Margonda. Akibatnya akses jalan sulit dilalui kendaraan dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Inilah kondisi ruas Jalan Margonda di Depok, Jawa Barat yang terendam banjir usai diguyur hujan deras dan angin kencang pada Sabtu sore. Ketinggian air mencapai 30 cm. Akibatnya arus lalu lintas sulit dilalui kendaraan. Sempat dialihkan nggak tadi arus kemana? Dialihkan. Kemana? Dari Jalan Margonda Raya yang wilayah selatan. Kami alihkan lewat ruas Jalan Juanda dari Jalan Margonda Raya yang arah ke Jakarta. Bahkan tak hanya banjir, hujan deras dan angin kencang yang terjadi juga menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga menutup badan jalan. Alhasil, kemacetan panjang dari arah Citayam menuju Jakarta maupun arah sebaliknya tak terhindarkan. Beruntung petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok segera tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi pohon tumbang tersebut dari badan jalan. Nah, penyebab pohon tumbang ini angin, diameternya kurang lebih 1 meter, tingginya 10 meter, Pak. Memang dari pihak DLHK dan kita sendiri pun udah ada pemangkasan sepanjang Jalan Margonda. Tapi memang musibah, kita tidak tahu ya penyebab ini pohon tumbang. Karena di sisi sini banyak pohon besar juga, banyak pohon terbesi, tapi tumbang memang hanya sini. Kebetulan mungkin anginnya ini ada di lokasi sini. Setelah lebih dari 3 jam berjibaku, pohon tumbang itu akhirnya berhasil disingkirkan dan arus lalu lintas di Jalan Margonda pada Sabtu malam kembali berangsur normal. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, banjir yang menerjang Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kian meluas. Kini 6 kecamatan terendam banjir dan menggenangi ribuan rumah. Berjibaku menembus banjir,
Tim SAR gabungan mendatangi sejumlah warga untuk memastikan kondisi mereka. Tak sedikit warga enggan mengungsi dengan alasan menjaga harta benda meski rumah dikepung banjir. Tingginya intensitas hujan membuat banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah kian meluas. Kini, banjir dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter lebih telah melanda 6 kecamatan dan menggenangi ribuan rumah. Jumlah korban terdampak mencapai 18.000 jiwa. Karenanya, BPBD Kabupaten Katingan telah mengusulkan untuk menaikkan status siaga bencana banjir menjadi darurat bencana banjir. Berdasarkan hasil tanggi cepat tersebut, BPBD sudah mengusulkan kepada PJ Bupati Katingan untuk menetapkan status siaga darurat bencana banjir. Selain permukiman, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan memutus akses jalan. Warga berharap pemerintah bergerak cepat untuk melakukan penanggulangan banjir yang sudah berlangsung hampir sepekan. Syahrul Mubarok melaporkan dari Katingan, Kalimantan Tengah. Sejumlah rumah di kota tebing tinggi Sumatera Utara diterjang angin puting beliung. Akibatnya atap rumah berterbangan hingga sejauh 10 meter. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di kota tebing tinggi mengakibatkan 3 rumah di Kecamatan Padang Hilir, Sumatera Utara mengalami kerusakan. Rumah paling parah mengalami kerusakan berada di lingkungan Kelurahan Tambangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan selain rumah, ladang milik warga juga mengalami kerusakan. Kerugian karena bencana ini mencapai ratusan juta rupiah. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, namun rumah saudari kita Dina Buru Saragi mengalami rusak, sengnya terbang dan juga telah merusak di sebelahnya. Namun sampai saat ini tidak ada luka dan korban jiwa, hanya kerusakan material. Ya pemirsa, kecewa karena tak diajak dalam proses prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, kuasa hukum Peggy Setiawan akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sementara prihatin dengan penanganan kasus Vina yang berlarut-larut, ratusan warga aksi tabur bunga di lokasi penemuan jasad Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ratusan warga dari berbagai daerah di Jawa Barat ini berkumpul di tempat kejadian perkara kasus Vina di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu sore. Mereka menyuarakan keadilan atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap sejoli Vina dan Eki yang kembali ramai setelah 8 tahun berlalu. Selain melakukan orasi keprihatinan atas berlarutnya kasus Vina, warga juga menggelar tabur bunga tepat di lokasi yang sebelumnya sudah ditandai oleh polisi saat prarekonstruksi. Yang ada masih simpang siur ke sana ke sini, belum ada kepastian dan masih adanya isu salah tangkap dan salah segala macam. Yang kami inginkan hukum ini segera cepat diselesaikan dan keadilan diberikan kepada seluruh masyarakat siapapun itu. Sementara itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan merasa kecewa tidak dilibatkan polisi dalam prarekonstruksi kasus Vina. Pihak kuasa hukum akan melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka yang dinilai tim kuasa hukum terlalu dini dan minim barang bukti. Tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan harus diberitahu bersama keluarga karena di sini Peggy Setiawan sangat dirugikan. Jadi harusnya kita diberitahu. Yang kedua, ketika prarekonstruksi itu saksi-saksi itu tidak keluar dari mobil. Mereka nggak keluarkan dia dari mobil, harusnya dibiarin aja dia keluar dari mobil, diberikan kesempatan bagi wartawan juga bisa meliput sehingga ada transparansi. Tim kuasa hukum berharap kliennya Peggy Setiawan mendapat perlakuan adil selama penyelidikan kasus Vina. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, warga Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur menggagalkan 2 penjamret yang beraksi di lingkungannya. Sempat kabur saat akan ditangkap, penjamret dihakimi massa hingga babak belur. Warga Jalan Kober Ulu, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur menangkap penjamret yang beraksi di lingkungannya. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku. 2 penjamret pun babak belur dan diamankan ke pos RW agar tidak menjadi sasaran warga yang kesal.
Sebelumnya, kedua pelaku telah menjamret ponsel seorang remaja putri yang sedang menelepon di jalan. Korban kemudian berteriak hingga menarik perhatian warga. Penjamret yang panik sempat membuang ponsel korban dan berusaha kabur hingga sepeda motornya terjatuh. Mereka akhirnya ditangkap warga. Saya kan lagi ada acara kendurian, dapat informasi kalau anak saya dijamret. Udah begitu doang. Setelah saya telusuri ternyata anak saya, istri saya udah di kantor RW gitu. Itu posisi anak bapak lagi main HP di jalan atau? Lagi arah pulang terima handphone atau dijamret begitu. Di handphonenya itu ada data-data penting terkait dengan paskibraka karena dia panitia. Nah, sekarang kalau semuanya handphonenya hilang, datanya nggak ada, dia trauma. Dia lari masuk ke gang, ya udah ya saya pegang, udah gitu aja langsung masukin bawa ke pos. Begitu aja. Itu dia lari dari arah mana, Bang? Ini dari jalan raya. Pasti dari jalan raya masuk ke gang, udah gitu aja. Posisi dikejar warga, Bang? Iya. Penjamret serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi diamankan petugas. Kasus penjamretan ini ditangani Polsek Jatinegara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, penyergapan kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di perairan Bagan Asahan Sumatera Utara berlangsung dramatis. Prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan terpaksa meletuskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju perahu tersangka. Inilah upaya penangkapan terhadap 2 orang dalam perahu oleh anggota TNI Lanal Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Dalam penyergapan ini, nahkoda kapal berhasil kabur ke hutan bakau di perairan Bagan Asahan. Sementara itu, seorang penumpang wanita yang merupakan pekerja migran Indonesia di Malaysia berhasil ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, patroli AL menemukan 1,1 kg sabu-sabu serta paspor yang digunakan tersangka sebagai dokumen untuk bekerja di Malaysia. Diduga tersangka merupakan kurir narkoba Indonesia-Malaysia. Pada saat penangkapan memang ada dua personil yang ada di kapal tersebut. Kemudian yang satu berhasil kita amankan, yang satu memang sudah melarikan diri pada saat kapal itu mengandaskan diri ke hutan bakau. Dan saat ini masih dalam pencarian bukan hanya oleh pihak kepolisian atau penangkapan laut, tapi oleh seluruh aparat yang ada di wilayah Tanjung Balai dan Asahan. Kini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara nahkoda yang berhasil kabur ke hutan bakau kini masih dalam upaya pengejaran petugas patroli. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang petugas security toko di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat diamankan warga. Ia diduga melakukan tindakan tak senonoh kepada sejumlah anak laki-laki. Penghuni rumah indekos ini menangis saat digerebek warga di Jalan Duta Buntu Durikapa Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ia diduga melakukan tindak asusila ke sejumlah anak lelaki di sekitar permukiman. Modusnya, terduga pelaku yang bekerja sebagai security toko di kawasan Kebonjeruk mengajak sejumlah anak bermain daring di ponsel. Perbuatan tak senonoh tersebut dilakukan di kamar indekos sang security. Dugaan tindakan pelecehan seksual terungkap saat seorang korban memberitahu orang tuanya jika kondisi alat vitalnya sakit. Saat ini diduga ada 3 anak yang menjadi korban pencabulan. Kita tanya tuh, mereka semua ngaku tuh katanya pernah di pencabulan dia tindakan asusila tuh. Berapa jumlahnya, Pak? Kemarin 3. Terduga pelaku diamankan warga ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Gara-gara rebutan lahan parkir, seorang juru parkir liar di Palembang, Sumatera Selatan kritis setelah ditusuk oleh seorang pria. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama Sheila Purnama. Kembali di Fokus Pagi pemirsa, seorang juru parkir liar di Palembang, Sumatera Selatan kritis setelah ditusuk oleh seorang pria. Diduga perebutan lahan parkir menjadi motif pelaku tega menusuk korbannya.
Inilah rekaman video amatir yang merekam aksi penusukan terhadap seorang juru parkir liar di Jalan POM 9 Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat malam. Korban yang telah berlumuran darah terus berteriak minta tolong sambil memegangi tangan pelaku yang memegang senjata tajam. Sayangnya tak ada warga yang berani melerai karena takut menjadi korban salah sasaran. Insiden penusukan itu terjadi saat korban tengah bekerja sebagai juru parkir liar di depan salah satu rumah sakit. Diduga perebutan lahan parkir jadi motif pelaku tega menusuk korbannya. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ada berapa luka ya? 4. Di bagian mana itu? Di matong, lengan sini, terus di tangan di Twiko. Juga tadi aku dengar soal parkir juga lah. Soal parkir. Sesama tukang parkir ya? Sama korban ini kenal. Adik aku pas ditanya oleh tadi, dia kenal. Kasus penusukan terhadap juru parkir liar kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Petugas juga sedang memburu keberadaan pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Frans Maneri diduga mengejar mahasiswa yang berunjuk rasa dengan menggunakan senjata tajam. Mahasiswa yang ketakutan pun lari berhamburan hingga ke permukiman warga. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Frans Maneri, tampak berlari dengan membawa sebilah parang mengejar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Cabang Tobelo. Mahasiswa ketakutan dan lari kocar-kacir hingga masuk ke permukiman. Mahasiswa semula akan memarkirkan mobil dengan tata suara untuk berorasi di hotel lokasi menginap artis komika Mongol dan penyanyi Mario Geklau. Mahasiswa menolak kehadiran mereka untuk mengisi acara peringatan ulang tahun Kabupaten Halmahera Utara ke-21 karena dianggap menghambur-hamburkan keuangan daerah. Bupati Frans beralasan aksinya untuk melindungi tamu yang menginap di dalam hotel. Sebelumnya, mahasiswa mengobrak-abrik kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Itu sebenarnya bukan selaku bupati karena ini di kompleks perumahan saya. Dan tidak ada aparat di situ pada saat itu, tidak ada aparat kepolisian karena tidak ada yang menduga bahwa masa aksi itu akan ke situ. Saya membujuk mereka sekitar 3-4 kali untuk suruh bubar. Dan mereka tidak mau, ya sudah. Kebetulan di mobil saya ada parang salawaku yang rencana untuk cakalele di acara HUT. Itu ada dan saya usir, kalau dengan tangan kosong kan tidak mungkin mereka bisa kabur. Pak Bupati tidak langsung memberikan teguran kepada masa aksi selama 4 kali, sebanyak 4 kali maksudnya. Beliau datang keluar dari mobil langsung mengambil peda atau parang. Dan karena serentak masa aksi kaget, kami sebenarnya menunggu bahwa kalau misalkan Pak Bupati ingin melayani kami dengan berdebat atau menyampaikan aspirasi, kami akan terima dan kami siap menghadap. Diduga Bupati merusak sistem tata suara dan kaca mobil. Salah satu mahasiswa diduga terkena pecahan kaca. Juri Samandari melaporkan dari Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dihakimi warga karena diduga mencuri di sebuah warung. Terduga pelaku rupanya merupakan residivis kasus narkoba yang baru bebas. Suasana di Jalan Angkasa Raya, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan mendadak ramai pada Sabtu dini hari. Penyebabnya adalah seorang pria yang diduga kuat pelaku pencurian di sebuah warung tertangkap oleh sang pemilik. Warga yang geram lantas menghakimi terduga pelaku hingga babak belur. Tenang dulu, tenang saya dulu, sudah hancur itu. Tenang dulu. Aksi massa berhasil diredam aparat kepolisian Resmob Polsek Panakukang yang tiba di lokasi. Terduga pelaku lantas dievakuasi ke mobil patroli untuk menjalani proses lebih lanjut di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Untuk pelaku masuk melalui atap dan kemudian merusak lemari pendingin dan mengambil beberapa barang yang ada di dalam lemari pendingin tersebut.
Dari hasil pemeriksaan terungkap, terduga pelaku merupakan residivis kasus narkoba dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Kini terduga pelaku bersama barang bukti sepeda yang digunakan saat beraksi telah diamankan di Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi selanjutnya, seorang pencuri uang puluhan juta rupiah di Rembang, Jawa Tengah ditabrak oleh korbannya. Sebagian uang milik korban berhamburan di jalan, sedangkan pencuri berhasil kabur setelah ditolong rekannya. Berarti 45 juta masih di bawah? Uang berhamburan di Jalan Raya Rembang Blora, Desa Kedung Rejo, Rembang, Jawa Tengah. Setelah dikumpulkan, hanya tersisa Rp1.920.000. Sedangkan Rp48.080.000 berhasil dibawa pelaku. Kejadian berawal saat korban warga desa Kerep mengambil uang Rp50 juta dari sebuah bank untuk membayar pekerja tebu pada hari Kamis. Uang yang dibungkus plastik hitam diletakkan di atas kursi mobil. Saat akan pulang, ia sempat mampir ke toko onderdil di Jalan Rembang Blora. Ketika parkir, pintu kendaraan tidak terkunci. Usai membeli onderdil, korban diberitahu warga ada pemotor mencurigakan. Ternyata uangnya telah dibawa kabur pencuri. Korban berupaya mengejar dan menabrak motor tersebut hingga masuk ke dalam selokan. Saat pelaku akan ditangkap, ternyata ada satu pelaku lagi yang menguntit dari belakang dan menolong rekannya yang terjatuh. Keduanya pun langsung kabur. Jadi nasabah Bank BRI ya, yang sedang mengambil uang di bank, kemudian pada saat berhenti untuk makan siang, uang tersebut ditinggal di mobil. Dalam keadaan tidak terkunci, dan akhirnya uang tersebut diambil oleh seseorang. Polisi mengamankan satu unit sepeda motor milik pelaku yang tertinggal di TKP. Hingga Sabtu pagi, aparat Polres Rembang masih menyelidiki kasus tersebut. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Seorang nenek berusia 80 tahun ditabrak minibus saat berjalan kaki di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam peristiwa lain, sepasang suami istri di Lampung Timur, Lampung tewas setelah ditabrak sebuah truk di mana korban terpental hingga masuk ke dalam saluran irigasi. Video amatir warga merekam kejadian sesaat setelah kecelakaan yang menewaskan pasangan suami istri di Lampung Timur, Lampung. Warga mengevakuasi korban yang terpental hingga masuk ke saluran irigasi persawahan usai ditabrak sebuah truk. Kecelakaan berawal saat korban yang mengendarai motor melintas dari arah kota Metro. Sesampainya di lokasi kejadian di Jalan Raya Desa Banjaroyo, muncul truk hingga terjadi tabrakan. Diduga kecelakaan terjadi akibat tak ada lampu penerangan yang menyebabkan lokasi kejadian gelap. Sopir dan truk yang terlibat kecelakaan kini diamankan di pos laka sekampung. Untuk sepeda motor pada saat sebelum terjadi kecelakaan itu berjalan dari arah Intro menuju ke Sekampung, kemudian setiba di TKP di daerah Bandar Joyo itu tiba-tiba muncul run truk yang kita masih dalam ini apakah dia berlawanan atau searah, tiba-tiba langsung menabrak sepeda motor, kemudian kedua kendaraan tersebut terpental hingga masuk ke dalam ledeng. Kamera CCTV merekam kejadian saat seorang nenek yang sedang berjalan kaki ditabrak minibus di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Usai kejadian, pengemudi justru meninggalkan korban di tengah jalan. Warga sekitar langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Akibat kejadian tersebut, korban menderita patah tulang tangan dan kaki serta memar di sekujur tubuhnya. Atas kejadian tersebut, petugas Inafis Polrestabes Palembang mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara pada Sabtu siang. Petugas juga mengimbau pengemudi minibus segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Klaten, Jawa Tengah. 4 orang alami luka dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan seorang penumpang dari dalam mobil setelah kendaraan itu terlibat kecelakaan beruntun dengan truk dan sepeda motor di Jalan Raya Desa Padas, Kecamatan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu siang.
Akibat kecelakaan ini 4 orang, terdiri dari 3 penumpang mobil dan seorang pengendara motor alami luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, Klaten. Kecelakaan bermula ketika mobil melaju dari arah Penggung, Klaten menuju Kecamatan Jatinom, Klaten. Sementara truk datang dari arah berlawanan. Saat melintas di lokasi, pengemudi mobil diduga mengantuk hingga menabrak truk dan motor yang melaju di belakang mobil. 3 kendaraan, mobil penumpang, kemudian truk engkel maupun sepeda motor. Sementara kita sudah olah TKP. Kasus kecelakaan tersebut ditangani Satlantas Polres Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pihak keamanan Arab Saudi kembali mengamankan 37 WNI di Madinah karena kedapatan menggunakan visa ziarah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara 12 kloter terakhir jemaah haji gelombang 1 di Madinah telah diberangkatkan menuju Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 4.743 orang dari 12 kloter terakhir jemaah calon haji Indonesia gelombang 1 diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah pada hari Sabtu. Kloter BPN 07 Kota Tarakan dan Sub 45 Kabupaten Gresik adalah 2 kelompok terakhir yang diberangkatkan setelah mengambil mikot di Masjid Bir Ali sekira pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Sedangkan bagi jemaah calon haji yang masih dirawat di Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia akan diberangkatkan secara bertahap ke Makkah sampai 7 Juni mendatang. Dan memang ada beberapa jamaah haji yang saat ini masih dirawat di KKHI dan dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Kita akan segera update untuk jumlahnya dan dalam waktu sampai dengan tanggal 7 Juni akan kita berangkatkan ke kota Mekah untuk bersama-sama dengan jamaah haji lainnya. Sementara pada Sabtu pagi, 37 WNI kembali ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan Arab Saudi. Rombongan terdiri dari 16 perempuan dan 21 laki-laki. Mereka ditangkap dalam sebuah bus yang dikemudikan oleh warga negara Yaman. Hasil pemeriksaan, mereka diketahui menggunakan atribut-atribut haji yang palsu. Gelang haji palsu, kemudian juga visa haji, ada yang menggunakan visa haji palsu, dan juga ID card haji yang palsu. Pihak Konjen menyerahkan proses hukum terkait 37 jemaah ini kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ahemona melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Puluhan calon jemaah haji asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya. Suasana haru dirasakan keluarga yang mengantar calon jemaah haji agar melaksanakan ibadah dengan baik dan menjadi haji yang mabrur. Ratusan keluarga mengantar calon jemaah haji di Bandara AA Beretalo Haliwen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Suasana haru tercipta ketika ketika para jemaah yang turun langsung masuk ke dalam ruang keberangkatan. Keluarga pun berfoto-foto bersama dan menunggu hingga para calon jemaah haji masuk ke dalam pesawat. Seluruh jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur ini masuk ke dalam kloter 78 embarkasi Surabaya. Setap. Presiden Joko Widodo akan memperpanjang penyaluran bantuan beras kepada warga. Hal itu disampaikannya saat Presiden mengunjungi gudang Bulog baru Teluk Binjai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Sementara di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat, Menteri Perdagangan mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Warga berdesakan di Pasar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Meski antre lebih dari 1 jam, sekitar 250 warga ingin mendapatkan beras gratis. Beras SPHP dari Bulog yang dibagikan seberat 5 kg. Di pasaran beras tersebut dijual seharga Rp54.500. Kedatangan Mendak sekaligus mengecek harga dan ketersediaan barang menjelang Idul Adha. Ia memastikan harga kebutuhan pokok termasuk daging ayam dan telur tergolong stabil. Cabai di bawah 40.000. Bawang putih yang kecil 40.000. Bawang merah 40.000. Beras stabil harganya.
Mendak berharap kondisi harga di pasar jelang Idul Adha stabil karena stok barang melimpah. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan. Sementara itu Presiden Jokowi akan mengupayakan bantuan sosial beras 10 kg akan dilanjutkan hingga bulan Desember 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerjanya di gudang Bulog Baru Teluk Binjai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nanti sampai Juni masih ya. Nah, untuk Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember saya akan berusaha untuk dilanjutkan. Tapi belum janji 100%. Bantuan sosial beras pertama kali dibagikan pada September 2023. Awalnya bansos beras hanya diberikan untuk 3 bulan. Kemudian bantuan itu diperpanjang penyalurannya. Ini yang dibagi ini kualitas premium loh. Kualitas yang paling bagus. Ada yang hitam-hitam? Ada yang kuning-kuning? Tim Liputan melaporkan. Memperingati Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Garuda Kompleks Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Kepulauan Riau. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Blok Rokan selama 97 tahun dikendalikan oleh pihak asing, namun kini telah diambil alih oleh Indonesia di Hari Lahir Pancasila. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Garuda Kompleks Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau. Dalam pidatonya Presiden menyampaikan di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan dilanda berbagai krisis, bangsa Indonesia harus tetap optimis karena memiliki Pancasila yang memandu arah bangsa. Setelah saham mayoritas PT Freeport diambil alih, kini Blok Rokan di Dumai telah diambil alih oleh Indonesia. Sebelumnya blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia telah dikelola 97 tahun oleh perusahaan asing. Saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltech maupun Chevron. Warga berebut gunungan tumpeng grebek berisi aneka bahan pangan Gunungan Pancasila ini untuk memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Warga langsung berebut gunungan berisi buah-buahan dan sayur mayur yang berada di area makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur. Arak-arakan 5 gunungan raksasa ini merupakan lambang 5 sila dalam Pancasila. Gunungan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2024. Grebek Pancasila diawali upacara di alun-alun kota Blitar. Replika burung Garuda, teks Pancasila, lukisan Bung Karno beserta 5 gunungan raksasa dikirap menuju makam sang proklamator Bung Karno sebagai pencetus hari lahirnya Pancasila. Bu, rencana di rumah mau diapain? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Dapat apa aja Bu ini Bu? Ini sayur. Warga meyakini jika mendapat bagian dalam gunungan akan mendapat berkah. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, mulai Sabtu 1 Juni 2024, masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg harus membawa KTP. Warga yang belum terdaftar ini tidak dapat membeli gas LPG 3 kg. Sabtu pagi sejumlah masyarakat mendatangi agen gas LPG di kawasan Mampang, Jakarta Selatan untuk membeli gas LPG 3 kg. Mereka yang datang ini merupakan pelanggan yang sudah terdata.
Pemerintah melalui Kementerian SDM mewajibkan KTP masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg harus sudah terdata hingga ketika membeli gas LPG 3 kg mereka diwajibkan untuk membawa KTP. Tujuannya agar pembeli gas LPG 3 kg atau bersubsidi tepat sasaran. Menurut agen penjual gas 3 kg, bagi konsumen yang sudah terdata dan merupakan pelanggan lama tidak perlu lagi membawa KTP. Namun jika belum terdaftar, pembeli wajib membawa KTP agar agen penjual gas 3 kg bisa mendaftarkan identitas mereka. Kalau yang belum pernah beli harus. Kalau yang udah langganan saya udah tahu. Udah terdaftar, udah nggak usah. Kalau yang belum, yang baru harus. Penerapannya seperti apa, Ci? Apakah mereka harus daftar terlebih dahulu atau yang daftar itu dari agennya atau gimana? Yang daftarin dari saya sini. Dari saya sini namanya siapa ini didaftarin ke Pertamina. Mengutuk aksi militer Israel di Rafah, ribuan massa melakukan demonstrasi di Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Akibat serangan militer Israel di Gaza, Palestina dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 60 nyawa melayang sementara ratusan orang lainnya luka-luka. Israel terus melancarkan agresi militernya di jalur Gaza, Palestina. Dalam kurun 24 jam terakhir, sedikitnya 60 orang tewas sementara 280 lainnya luka-luka akibat dampak serangan Israel. Tercatat 36.000 lebih nyawa warga Gaza melayang sejak Israel memulai serangannya di wilayah ini pada Oktober 2023. Meski korban berjatuhan, militer Israel terus mengempur kota Rafah yang menjadi satu-satunya kota yang tersisa di jalur Gaza, Palestina. Cinta kami kepada Palestina. Allahu Akbar. Sementara itu, ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Sabtu pagi. Dengan membawa berbagai atribut kecaman terhadap kebrutalan militer Israel, peserta unjuk rasa mengajak rakyat Indonesia untuk peduli dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan Rafah, Palestina. Kita datang bersama-sama di sini dan tidak akan pernah berhenti setelah ini. Hari ini bukan cuma Jakarta, di beberapa daerah di Indonesia berlangsung. Dan pekan depan akan ada, bahkan besok akan ada. Bahkan tunggu juga tanggal 27 Juli di Jakarta akan diadakan Indonesia Peace Convoy. Akan ada konvoi terbesar, terpanjang sedunia. Sebagai mitra terdekat Israel, pendemo juga menuntut kepada Amerika Serikat untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sekutunya. Tim Liputan melaporkan. Real Madrid menjadi juara Liga Champions musim 2023-2024 usai menaklukkan Borussia Dortmund di partai final dengan skor 2-0. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Zulfikar Nagi. Pemirsa, sebuah kapal motor nelayan terbakar saat sedang bersandar di tempat pelelangan ikan Lamongan, Jawa Timur. Angin kencang disertai banyaknya bahan bakar minyak membuat api cepat membesar. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah kapal nelayan yang terbakar di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kapal motor bernama Duta Merpati itu tiba-tiba terbakar saat sedang bersandar di tempat pelelangan ikan. Angin kencang dan banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di dalam kapal. Untuk penyebab itu diakibatkan oleh kabel kelistrikan. Kebetulan BBM dari kapal itu penuh, siap untuk berangkat mencari ikan. Api baru bisa dijenakkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dan 10 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur.
Di informasi berikutnya, pemirsa, keberhasilan Persib Bandung menjuarai BRI Liga 1 disambut meriah bobotoh dan warga Jawa Barat. Ya, kami hadirkan lagi momen saat ribuan orang mengiringi perjalanan skuad Pangeran Biru saat mereka pulang ke kota Bandung. Sambutan meriah sudah diterima tim Persib Bandung ketika mereka tiba di Bandara Halim, Jakarta, Sabtu pagi. Setelah melakukan perjalanan dengan kereta cepat, skuad Maung Bandung disambut ribuan warga dan juga bobotoh yang sudah menunggu kedatangan mereka di stasiun Padalarang. Sesampainya di dalam bus, para pemain Persib Bandung langsung diarak oleh ribuan warga yang memadati sejumlah titik ruas jalan raya di Padalarang dan Cimahi. Mimpi menjadi nyata, penggawa Persib terharu dengan besarnya sambutan yang mereka terima. Terima kasih, dari awal mereka sangat support kita. Ada banyak challenges juga along the way, tapi akhirnya mereka di belakang kita banyak support di latihan, di stadion, social media, di mana-mana bobotoh ada, dan sangat terima kasih buat semua. Hari ini saya sangat senang buat mereka. Di kawasan gerbang tol Paster, para bobotoh dan warga turun ke jalan, mengiringi kendaraan bus bandros yang membawa para pemain dan trofi juara Liga 1 yang ditunggu selama 10 tahun terakhir. Ya, perasaannya tuh senang, kita kayak pesta itu lah, kayak pesta Kota Bandung rame-rame gitu, 10 tahun sekali kan. Dulu 2014 begini, sekarang 2024 begini lagi, jadi senang rasanya. Banyaknya warga yang mengikuti parade membuat polisi dan jasa marga terpaksa menutup gerbang tol Baros di kota Cimahi. Imbas penutupan jalan tol ini, arus kendaraan menuju kota Bandung dialihkan ke jalur arteri. Sebaliknya, penutupan tidak berlaku dari arah Bandung menuju Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini tidak hanya di perjalanan menuju Bandung, lautan manusia juga memenuhi kawasan Gedung Sate yang menjadi tujuan arak-arakan kemenangan Persib. Ya, ini dan kami pemirsa sajikan kembali momen saat ribuan warga melihat dari dekat pawai tim kesayangan mereka yang berhasil membawa pulang trofi BRI Liga 1. Para pendukung Persib Bandung memenuhi jalan-jalan utama di kota Bandung, Jawa Barat Sabtu sore untuk menyambut kedatangan tim Persib Bandung yang berhasil menjuarai kompetisi BRI Liga 1. Arak-arakan penggawa Persib yang menggunakan bus bandros dari gerbang tol Pastur hingga ke Gedung Sate berjalan lambat karena jalanan dipenuhi para bobotoh. Sejumlah warga bahkan rela menunggu lama di tepi jalan demi bisa menyambut tim Persib. Kegembiraan ribuan warga semakin memuncak ketika trofi kemenangan diperlihatkan dari atas panggung di Gedung Sate Bandung. Isi Jawa Barat menyampaikan selamat kepada Persib Bandung yang telah menjadi juara untuk ketiga kalinya. 10 tahun kita menunggu untuk Persib menjadi juara. Dan malam ini kita rayakan bersama. Persib! Para penggawa Persib ikut hanyut dalam perayaan dengan bernyanyi hingga menaiki boneka singa yang telah disiapkan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, Timnas Sepak Bola Indonesia berlatih jelang laga uji coba kontra Tanzania. Pelatih Indonesia Sinteyong menegaskan dirinya lebih fokus untuk mengembalikan kondisi fisik pemain ketimbang memikirkan strategi melawan negara asal benua Afrika tersebut. Tim nasional Indonesia menggelar latihan terakhir jelang laga persahabatan kontra Tanzania di Stadion Madia, Jakarta Sabtu sore.
Pelatih timnas Sintayong menyajikan menu latihan untuk mengembalikan fisik para anak asuhnya. Pada latihan kali ini pemain belakang Jordi Amat sudah ikut berlatih. Adapun striker Madura United Malik Rizaldi berlatih terpisah. Selain itu Calvin Verdong yang turut dalam rombongan lebih dulu dipastikan tidak akan bermain karena proses alih warga negara yang belum usai. Secara umum STY menilai para pemain dalam jalur yang benar menuju 2 laga krusial lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Tanzania pada Minggu sore akan jadi tolak ukur sekaligus bahan evaluasi sebelum tim Garuda menghadapi Irak dan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menegaskan tak akan fokus pada hasil pertandingan kontra Tanzania. 사실 탄자니아 팀에 대해서는 분석을 하지 못했습니다. 탄자니아는 특별하게 제가 준비하는 것보다는 전체적인 우리 선수들의 몸 상태와 우리 선수들이 어떻게 할 수 있는지에 대해서 체크를 해야 되기 때문에. Sementara itu Tanzania datang dengan skuad terbaik ke Jakarta. Pelatih Tanzania Hamed Sulaiman menyebut laga ini sangat penting bagi kedua tim menuju lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hamed yakin timnya dapat menekuk Indonesia. We are very happy to play with them, and I believe that we will get something good because we prepare to play qualifying games against Zambia last week. Sementara itu laga ini merupakan uji coba biasa sehingga tidak memiliki poin atau berpengaruh terhadap peringkat FIFA masing-masing negara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Raksasa Spanyol Real Madrid sukses keluar sebagai juara Liga Champions musim 2023-2024. Iya, keberhasilan ini diraih setelah Los Blancos berhasil mengalahkan wakil Jerman Borussia Dortmund di partai final dengan skor 2-0. In by Kroos. And Real Madrid have gone in front. Vinicius Junior pounces in 2013. Partai final Liga Champions musim 2023-2024 yang mempertemukan Borussia Dortmund kontra Real Madrid digelar di Stadion Wembley, London, Inggris pada Sabtu waktu setempat. Sejak peluit kick-off dibunyikan, wakil asal Jerman tersebut beberapa kali menciptakan peluang. Namun kurang tenangnya penyelesaian akhir para pemain Dortmund membuat gawang El Real aman dari kebobolan di 45 menit pertama. Memasuki babak kedua, raksasa Spanyol Real Madrid mulai menunjukkan ketajamannya. Keran gol yang dinanti Los Blancos akhirnya tercipta di menit ke-74. Adalah Dani Carvajal yang sukses catatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan terukur dari Toni Kroos. Margin skor Real Madrid bahkan kembali menjauh 9 menit kemudian. Kali ini giliran Vinicius Junior yang mencetak gol ke gawang Gregor Kobel. Dortmund sebenarnya mampu memperkecil kedudukan di menit ke-87. Sayang, gol sundulan dari Niklas Füllkrug dianulir wasit karena berada dalam posisi offside. Skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan atas Dortmund semakin mengokohkan Real Madrid sebagai tim tersukses di Eropa dengan 15 kali juara Liga Champions. Itu dia pemirsa, laporan tadi menutup perjumpaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, dan mewakili tim redaksi dan juga kerabat kerja yang bertugas, saya Zulfikar Nagi. Dan saya Sheila Purnama pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.